Sakit mah bisa kambuh ya, bisa kambuh sewaktu-waktu, ya bisa kambuh kapan saja, apalagi kalau teman-teman ini gak menjaga ya makannya ataupun salah makan ya, ataupun karena mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu, ya kemudian jadi bikin sakit mah, ya mahnya jadi kambuh. Nah teman-teman harus tahu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman ya, penyebab sakit mah ini sebenarnya ada banyak ya. Sedangkan mah ini sebutan untuk orang yang memiliki masalah pada lambungnya ya. Jadi orang awam bilangnya sakit mah, pokoknya sakit lambung itu sakit mah semuanya. Nah bisa itu infeksi lambung, bisa gastritis, bisa tukak lambung ataupun GERD ya. Nah pokoknya orang bilangnya ngapa sakit mah ya, begitulah ya. Jadi kemunculan gejala mah ini juga dapat dipicu oleh makanan dan minuman sehari-hari ya, serta kekambuhan sakit mah ini juga bisa disebabkan karena teman-teman konsumsi obat nyeri, biasanya obat nyeri dalam jangka panjang atau NSAID ya. Nah jadi orang yang konsumsi obat-obat nyeri jangka panjang itu hati-hati. Kemudian juga stres ya, misalkan masalah emosional juga bisa bikin orang sakit mahnya kambuh ya, misalkan cemas dan sebagainya, merokok ya. Nah kemudian melewatkan waktu makan ya, jadi makannya itu nggak teratur, atau tadi ya salah jenis makanan ataupun minumannya. Nah penyebab kambuhnya mah ini paling umum sering dialami oleh orang yang makannya ini sembarangan ya. Nah jadi teman-teman kalau seandainya makan sembarangan, hati-hati. Jadi biar nggak gampang kambuh sakit mahnya ya, ada tipnya teman-teman ya, ada tipnya, ada yang perlu teman-teman antisipasi ya, supaya teman-teman mahnya nggak gampang kambuh. Nah untuk pertama ya makanan dulu ya. Jadi makanan asam. Nah hati-hati untuk suka yang makan asam-asam, baik buah ya, baik makanan lainnya ya. Walaupun teman-teman tadi tujuannya mau makan buah biar sehat ya, biar memenuhi kebutuhan gizi nutrisinya, hati-hati karena kalau salah pilih ya bisa bikin lambungnya jadi nggak aman. Ya misalkan lemon ya, tomat, jeruk ya, hati-hati. Nah kemudian teman-teman ya, kalau seandainya makan yang asam-asam ini nanti bisa bikin ya perutnya kembung, bisa mual, bisa dadanya terasa panas ya, ataupun terbakar ya. Nah kemudian yang cuka-cuka juga ya, cuka-cuka hati-hati karena bisa memicu gejala mah. Yang kedua, makanan pedas. Nah rata-rata orang Indonesia kalau nggak makan pedas ini rasanya kurang nikmat ya. Kalau nggak pakai cabai ya, cabai rasanya kurang nikmat kalau seandainya makannya polosan. Nah tapi hati-hati teman-teman ya. Sekarang anak-anak muda ini suka makan pedasnya ini kelewat ekstrim ya, terlalu barbar ya. Jadi sampai ada level-level makanan tertentu, level yang ringan, yang sedang, yang paling tinggi ya. Nah jadi ini sebenarnya teman-teman mau makan apa mau nyari penyakit. Nah jadi teman-teman ya, kalau makan ini kan biar kenyang ya, bukan malah nyari penyakit. Nah efek makan pada orang sakit lambung kalau makannya pedas-pedas ya, itu bisa mules, bisa melilit perutnya, bisa rasa terbakar perutnya ya, bisa mual ya, bahkan ya bisa ya, diare nanti ya. Karena cabai ini ada kandungan capsaicin ya, dia bisa mengiritasi lapisan perut ya, bisa mengiritasi pencernaan ya. Akhirnya teman-teman ya, masalah lambung ataupun masalah pencernaan bisa terjadi. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu mengkonsumsi cabai yang berlebihan. Yang ketiga, coklat. Jadi coklat ini memang enak ya, apalagi kalau seandainya makannya itu sendirian ya, kemudian menikmati suasana sambil putar musik atau sambil nonton, enak sekali ya. Tapi untuk yang punya masalah di lambungnya, hati-hati ya, karena coklat ini sebenarnya pantangan untuk orang yang sakit lambung atau makanan yang manis-manis ya. Ini teman-teman ya harus dihindari karena bisa menyebabkan otot sphincter esofagus yang menghubungkan lambung dan esofagus sampai kerongkongan. Nah ini bisa melemah ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti bisa naik ya asam lambungnya. Yang keempat, makanan tinggi lemak. Nah makanan berlemak kalau dikonsumsi berlebihan, terlalu banyak ya, ini bisa memunculkan gejala mah. Ya karena makanan ini dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kita cerna, untuk kita proses. Nah semakin lama makanan kita proses, kita cerna, semakin banyak juga produksi asam lambung. Makanya orang yang sakit mah ataupun perutnya sedang nggak nyaman,
makan yang berlemak-lemak, makin nggak nyaman perutnya ya, makin kembung, kemudian bisa juga rasa mual timbul, rasa penuh, ya, keinginan untuk muntah, ya pasti begitulah yang terjadi. Nah, makanan berlemak ini banyak ya, mulai dari rendang, mulai dari gulai-gulai, mulai dari makanan yang digoreng-goreng, kari, dan sejenisnya. Jadi ini harus diperhatikan kalau lambung sedang nggak nyaman, hati-hati, ya hindari dulu. Kalau seandainya lagi nggak masalah, ya jangan berlebihan. Yang kelima, bawang-bawangan. Nah, bawang ini memang bermanfaat untuk kesehatan kita, tetapi pada sebagian orang, khususnya yang punya masalah dengan MAH, ya bawang ini hati-hati, bawang putih, bawang bombay, bawang merah ya. Nah, ini bisa kadang bikin orang tersebut jadi kambuh. Nah, jadi kalau mengkonsumsi bawang coba dulu ya. Oh, aman. Tapi kalau seandainya konsumsi tiba-tiba jadi pemicu, ya sebaiknya dihindari dulu. Karena bawang ini ya teman-teman itu mengandung gas ya. Gas ini bisa bikin perut kembung, kemudian bisa bikin perut penuh, bisa bikin perutnya jadi nggak nyaman, bahkan nanti bisa mual, bisa sendawa ya. Karena dia melemahkan juga sphincter esopagusnya. Jadi teman-teman kalau seandainya makan bawang ya bisa-bisa nanti sering sendawa. Nah, yang keenam, makanan yang mengandung gas. Nah, ada beberapa makanan yang mengandung gas. Itu sayur-sayuran ya. Misalkan kol, brokoli, kacang-kacangan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, jangan makan kol kalau sakit MAH ya. Nah, seperti itu ya, karena memang dia bergas. Nah, makanan yang bergas ini bisa bikin kembung, bisa bikin perutnya jadi penuh, bisa bikin gak nyaman ya, bisa bikin mual, bahkan bisa muntah. Jadi hati-hati kalau mengkonsumsinya. Nah, yang ketujuh, makanan tinggi garam. Makanan tinggi garam artinya makanan yang asin-asin ya. Karena makanan yang asin-asin ini memang nikmat ya, memanjakan lidah, meningkatkan nafsu makan. Nah, tetapi ini beresiko ya, beresiko untuk lambungnya. Begitu juga ginjal ya, memperberat kerja ginjal, bisa bikin hipertensi bahkan. Nah, jadi kalau makan garam, makanan asin-asin jangan berlebihan ya, sedang-sedang saja. Yang kedelapan, makanan yang berbau mint ataupun makanan yang mengandung mint. Nah, teman-teman ya, rasa mint ini kan menyegarkan mulut kita ya. Nah, tetapi harus hati-hati. Kalau seandainya kita mikirkan mulut aja ya nggak masalah, tapi kalau kita mikirkan keseluruhan lambung kita, pencernaan kita, hati-hati. Karena bagi sebagian orang, ya makanan ataupun minuman tertentu yang mengandung mint ya ataupun rasa mint, ini bisa bikin sakit MAH ataupun kambuh MAH-nya. Jadi reflux asam lambung ya, GERD ya. Nah, jadi teman-teman ini harus hati-hati. Itu untuk makanannya. Nah, kemudian kita masuk ke minuman penyebab MAH kambuh. Yang pertama ya alkohol ya, karena bisa mengiritasi lambung, kemudian bisa melemahkan sphincter esophagus. Kopi, teh, ya minuman bersoda, minuman berkafein lainnya juga bisa melemahkan ya esophagus, sphincter esophagus. Jadi dia bisa naik asam lambungnya ke atas. Jadi hati-hati ya dalam mengkonsumsi minuman-minuman tersebut. Nah, jadi jangan heran ya kalau teman-teman ngopi, teh, kok asam lambungnya nggak sembuh-sembuh, sakit MAH-nya nggak hilang-hilang, sering kambuh, ya begitulah. Nah, kemudian minuman bersoda juga, selain minuman bersoda ini tinggi gula, nggak bagus untuk kesehatan, untuk lambung, untuk ya kesehatan kita, bisa risiko diabetes, dia juga sifatnya asam, jadi hati-hati. Nah, yang perlu diketahui adalah obat untuk sakit MAH. Teman-teman kan kalau sakit MAH mungkin minum obat ya. Obat itu hanya membantu ya, membantu meredakan gejala sakit MAH. Tetapi obat itu bukan pilihan utama ataupun bukan garda utama. Garda utamanya adalah pola hidupnya harus dirubah supaya nggak kambuh-kambuhan MAH-nya. Konsumsi makanannya harus sehat, hindari pantangan makanan sakit MAH, jangan telat makan, jangan makan kekenyangan, ya harus cukup istirahat, kelola stres dengan baik, olahraga teratur ya. Nah, supaya MAH-nya nggak kumat. Nah, makanan dan minuman penyebab sakit MAH ya pada sebagian orang ini bisa beda-beda, tapi umumnya itu ya. Nah, jadi kalau sudah punya masalah MAH, jangan mengandalkan obat, tapi rubah pola hidupnya supaya nggak kambuh-kambuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, kita harus bersahabat dengan lambung kita, dengan pencernaan kita, supaya kita selalu sehat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.